Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau berkata di sini fasal wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama innama huwa fi haqqil ulama'il amilin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seluruh yang telah kita sebutkan berupa keutamaan ilmu dan keutamaan para ulama itu hanya berlaku untuk para ulama yang mengamalkan ilmunya. Al-abrar al-muttaqin, para ulama yang bertakwa, para ulama yang saleh, ya, yang tunduk kepada Allah. Al-abrar wal muttaqin, ya, yang bertakwa kepada Allah. Alladzina qasadu bihi wajhallahil karim, yaitu orang-orang yang mereka itu mengamalkan, ketika mengamalkan ilmu, ketika mempelajari dan mengamalkan ilmu, mereka itu mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan mengharapkan agar mereka bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah di surga Allah Subhanahu wa taala. La man talabahu bisu'in niyatin, yaitu bukan orang yang menuntut ilmu dengan niat yang buruk, au khubthi tawiyatin, atau niat yang jelek. Tawiyah yakni niat, au li'aradin dunyawiyah, atau dengan tujuan-tujuan duniawi. Min jahin, seperti misalkan orang yang mengharapkan kedudukan, ya, kehormatan, au malin, mengharapkan harta, au mukatsaratin fil ittiba', au mukatsaratin fil atba' wat tullab, atau ingin berbanyak-banyakan dalam masalah pengikut dan murid, ya, banyak-banyakan jamaah, banyak-banyakan follower. Maka ini adalah tidak termasuk dalam keutamaan para ulama yang telah disebutkan sebelumnya. Para ulama yang telah disebutkan sebelumnya itu hanya, yang dimaksudkan adalah hanya orang-orang yang mengamalkan ilmu sembari mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka di sini penulis hendak memberikan tanbih, memberikan peringatan kepada kita tentang masalah niat. Ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mengajarkan ilmu, ya, ketika kita mendakwahkan ilmu tersebut, harus kita meniatkan hanya mengharapkan wajah Allah, pahala dari Allah, surga Allah Subhanahu wa taala. Faqad ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilma liyumariya bihi sufaha aw yukathira bihi ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi adkhalahu Allahu an-nar, akhrajahu Tirmidzi. Barang siapa yang menuntut ilmu dalam rangka untuk mendebati para sufaha, orang-orang bodoh, aw yukathira bihi ulama, atau mendebati para ulama, ingin berbanyak-banyak argumentasi, berbanyak-banyak dalil untuk mendebat para ulama, au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau ingin agar wajah-wajah manusia itu berpaling kepadanya, yakni ingin popularitas, ingin dipuji, ingin dilihat, ingin dianggap, ingin diakui sebagai orang yang hebat, ya, adkhalahu Allahun nar, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka. Maka di sini kita lihat ini hadisnya termasuk hadis yang dibicarakan oleh para ulama
sebagian ulama menilainya dhaif, akan tapi maknanya benar. Maknanya benar. Tahu dari mana maknanya benar? Dari hadis-hadis yang lain, dari dalil-dalil yang lain. Maka di sini kita lihat man talabal ilma, barang siapa yang menuntut ilmu. Kita terapkan kaidah yang banyak disebutkan oleh para ulama, setiap ada kata ilmu disebutkan di suatu dalil, ayat atau hadis tanpa ada keterangan itu ilmu apa, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Ya, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu syar'i dalam rangka untuk mendebati para sufaha, orang-orang yang bodoh. Bodoh di sini bukan yang dimaksud adalah orang yang bodoh, yakni ya, kalau pakai istilah IQ, IQ rendah, tidak demikian. Sufaha yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang tidak mengerti ilmu syar'i. Orang yang belum belajar ilmu syar'i atau tidak belajar ilmu syar'i, atau orang yang sudah belajar ilmu syar'i akan tetapi tidak mengamalkannya. Naam, itu disebut sebagai sufaha. Ilmu syar'inya hanya sebagai wawasan. Itu yang dimaksud dengan kata sufaha di sini. Jadi sufaha safi, ya, safi. Atau jamaknya adalah sufaha. Itu maknanya orang bodoh, tapi yang dimaksud bodoh di sini adalah dia tidak bisa mengetahui mana yang paling bermaslahat baginya di dunia dan di akhirat. Bukan masalah tingkat intelijensia. Itulah mengapa, kalau tidak salah telah pernah Anda sebutkan di majelis ini, di pertemuan-pertemuan sebelumnya mungkin, ya, bahwa yang namanya pintar dan bodoh itu ada dua jenis. Ya, pintar secara intelijensia dan pintar secara din. Orang yang pintar intelijensianya bisa jadi bodoh secara din. Ya, dia ahli dalam bidangnya, akan tetapi dia orang yang tersesat misalnya, orang yang menyimpang, atau orang yang tidak mau menerima al-haq padahal al-haq tersebut telah sampai kepadanya. Ini sufaha. Atau orang yang intelijensianya, mohon maaf, mungkin rendah, akan tetapi dia adalah orang yang cerdas secara din. Kenapa? Dia menerima al-haq. Dia mengetahui bahwa apapun yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah, apapun yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah al-haq yang menjadi kunci kebahagiaan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Maka ini adalah orang yang cerdas secara din. Maka itulah mengapa kita katakan harus bersyukur orang-orang yang diberikan kecerdasan secara intelijensia dan kecerdasan secara din. Jangan menyia-nyiakan nikmat ini. Dan harus, ya, berhati-hati. Orang yang tidak Allah berikan nikmat intelijensia, habis itu masih menentang al-haq. Apa yang mau diharapkan? Nauzubillah min dzalik. Maka di sini kita lihat barang siapa yang menuntut ilmu, yakni ilmu syar'i, untuk mendebati orang-orang sufaha, orang-orang bodoh, atau yukatsiru bihil ulama, atau ingin berbanyak-banyak argumen, berbanyak-banyak dalil dengan orang-orang yang berilmu, yakni orang-orang yang memang berilmu, orang yang pantas untuk disebut sebagai ulama. Nah, ini ada orang menuntut ilmu syar'i untuk mendebati ulama tersebut. Maka ini juga berbahaya. Oleh karena itu Anda sebutkan, ya, jangan sampai kita bermudah-mudahan memasuki medan perdebatan. Dan medan perdebatan itu sangat mudah kita temui di sosmed atau di grup WA. Ya. Terserah, mau grup WA, grup Telegram, sama saja, apapun itu, ya. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih, atau untuk memalingkan wajah manusia kepadanya. Ini juga adalah niatan yang buruk, mencari popularitas
mencari jamaah, mencari banyak-banyakan tulab, banyak-banyakan murid, banyak-banyakan pengaruh, banyak-banyakan follower. Oleh karena itu, ya, tidak boleh bagi seorang berilmu atau bahkan pegiat ilmu, para panitia kajian, gitu ya, ketika punya akun dakwah, jangan kemudian tujuan yang menjadi tujuan utamanya adalah gimana caranya followernya banyak. Tidak boleh. Ini adalah, ya, bisa menjadi pisau bermata dua. Kalau seandainya ini dibolehkan, para ulama pasti akan memunculkan argumen ini sejak dulu. Argumentasi yang terkenal apa? Kalau kita followernya banyak, Masya Allah kita bisa menebarkan kebaikan yang banyak. Betul tidak? Mengapa para ulama tidak berargumentasi demikian sejak dulu? Imam Ahmad ketika beliau terkenal, beliau mengatakan justru ini adalah musibah. Anda sedang diuji suatu musibah oleh Allah. Yaitu apa? Kepopularitasan. Sehingga tidak boleh bagi, ya, ini berlaku bagi, tidak hanya bagi ulama, tidak hanya bagi dai, akan tapi juga bagi para panitia kajian. Berapa banyak panitia kajian yang awalnya niatnya lurus, akan tapi karena kemasukan pemikiran tadi, lama-lama akhirnya yang dicari adalah gimana caranya banyak-banyakan jamaah. Kalau jamaahnya banyak, semangat. Kalau jamaahnya sedikit, malas. Kalau ngundang ustadz ini jamaahnya banyak, kalau ngundang ustadz itu jamaahnya sedikit, kita undang ustadz yang itu saja. Gitu ya. Ini berbahaya. Ya. Akan tapi yang harus dimiliki mentalitas seorang dai, seorang yang berilmu, dan juga seorang panitia kajian, seorang admin akun dakwah. Ya, apa yang harus dimiliki? Mentalitasnya adalah halas, sebarkan kebaikan. Mau yang nge-like sedikit, mau yang nge-share sedikit, atau yang nge-like banyak, yang nge-share banyak, yang nge-follow sedikit atau banyak, jangan berhenti untuk menyebarkan kebaikan. Kalau dapat banyak, alhamdulillah. Kalau dapat sedikit juga alhamdulillah. Kita tidak tahu di mana postingan kita yang paling banyak mendapatkan pahala nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi yang paling sedikit. Bisa jadi yang tidak ada sama sekali. Yang tidak ada like-nya atau share-nya sama sekali. Dan bisa jadi justru yang like-nya dan share-nya banyak, justru pahalanya dihapuskan oleh Allah. Kenapa? Karena kita jadi riya, atau karena kita jadi berbangga-bangga, atau karena kita jadi menginginkan dunia, pujian. Niatnya tidak lagi lurus. Jadi wajib bagi seorang berilmu, seorang penuntut ilmu, dan seorang panitia kajian. Ini 3 komponen ini. Ya, 3 komponen. Ini wajib bagi ketiganya untuk senantiasa meluruskan niat di setiap aktivitasnya. Niat itu harus diusahakan. Tidak bisa selalu lurus. Pasti akan ada, ya, niatan-niatan yang buruk yang disebabkan oleh jiwa kita atau dibisiki oleh syaitan. Maka di sini kita lihat seorang penuntut ilmu khususnya tidak boleh yang menjadi mentalitas utama dia, yang menjadi apa yang ada di benaknya utamanya itu adalah jangan memikirkan apakah Anda sudah hebat atau tidak. Buang jauh-jauh hal tersebut. Tapi yang harus dipikirkan oleh setiap penuntut ilmu adalah apakah ilmu Anda sudah bermanfaat bagi orang atau tidak. Ini juga bagi orang yang berilmu, bagi penuntut ilmu, bagi panitia kajian juga. Ya. Bukan kemudian apakah lembaga Anda sudah keren atau tidak. Gitu ya. Jangan. Tapi apakah lembaga kita ini sudah memberikan manfaat kepada orang atau tidak. Mengapa demikian? Karena
pahala, banyaknya pahala, dan juga ridho Allah, dan juga ya bobot amalan tersebut di sisi Allah itu tidak diukur dengan banyaknya orang yang mengakui. Itulah mengapa Al-Imam Malik rahimahullah beliau berkata, maka lillahi abqa, maka lillahi abqa. Apa yang diniatkan untuk Allah itu lebih kekal. Beliau tidak berkata maka lillahi ashar, maka lillahi ashar. Apa yang diniatkan untuk Allah itu lebih terkenal, lebih masyhur. Beliau tidak mengatakan demikian. Akan tapi bahasa beliau adalah abqa, lebih kekal. Yakni kekal di sini antara Allah berikan kemasyhuran sehingga pahalanya langgeng dan ya namanya langgeng banyak disebut oleh orang-orang, atau Allah tidak berikan kemasyhuran akan tapi pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir, pahalanya langgeng sampai akhir zaman tapi tidak terkenal. Gimana caranya? Sekarang Anda tanya, ini beberapa contoh yang sering Anda ulang di kajian-kajian Anda. Kalau antum pernah mendengar yang sebelumnya pasti harusnya sudah tahu jawabannya. Antum pernah mendengar ada seorang yang bernama Muslim bin Khalid Az-Zanji. Muslim bin Khalid Az-Zanji. Siapakah beliau? Ada yang kenal? Ada yang tahu? Ada yang pernah dengar sebelumnya? Muslim bin Khalid Az-Zanji rahimahullah. Tidak tahu? Sekarang Anda tanya, ada yang kenal Asy-Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Tahu? Tahu semua insyaallah. Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah gurunya Imam Syafi'i. Orang pertama yang menyarankan Imam Syafi'i ketika masih kecil, ketika masih himmahnya itu masih belajar syair, belum punya himmah untuk belajar fikih. Muslim bin Khalid Az-Zanji adalah seorang mufti Makkah, ulama di Masjidil Haram, yang melihat Syafi'i kecil kemudian menyarankan, antum pelajari fikih, antum kayaknya berbakat di situ. Sehingga gara-gara saran tersebut, alhamdulillah, ya, yakni Allah kemudian itu adalah sebab Allah memberikan taufik kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala untuk kemudian menjadi yang kita kenal sekarang. Kira-kira, ya kita tidak tahu ya, tapi kira-kira kalau kita lihat secara zahirnya saja, setiap ilmu dari Al-Imam Syafi'i yang kemudian bermanfaat bagi orang-orang sampai akhir zaman, kira-kira Muslim bin Khalid Az-Zanji dapat atau tidak? Kita lihat zahirnya saja, kita tidak tahu bagaimana secara terperinci tentunya ya. Secara hakikinya kita tidak tahu, tapi secara zahirnya menggunakan kaidah umum ya, man sanna sunnatan hasanatan ya falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, kama qala. Barang siapa yang menunjuki kepada jalan kebaikan, maka baginya pahalanya dan baginya pahala dari orang-orang yang mengikutinya setelahnya. Maka ini diantara contoh makana lillahi abqa. Apa yang diniatkan untuk Allah itu lebih langgeng, yakni pahalanya itu yang utama, bukan lebih terkenal, lebih disebut, lebih jelas. Nah, jadi bisa jadi kita tidak terkenal, akan tapi kalau kita mendapatkan pahala yang melimpah hingga akhir zaman, hingga hari kiamat, dengan amalan kita tersebut, salah satu amalan kita, cukup satu saja, itu sudah sangat mencukupi. Khalas, ya. Dan justru itu lebih, ketidakterkenalan itu lebih menyelamatkan hati kita dan jiwa kita. Kenapa? Karena kalau orang terkenal, ada sesuatu langsung viral, betul tidak? Ya, tidak tenang hidupnya. Kalau salah, langsung banyak orang yang terpengaruh. Ya, orang berilmu kalau terkenal, setiap ada ketergelinciran, itu bisa-bisa orang yang mengikutinya banyak setelahnya. Berbahaya. Kalau salah fatwa, salah ngajar, berbahaya. Demikian pula ya, panitia dakwah, panitia kajian, admin akun sosmed, akun dakwah,
Ketika ada kesalahan, maka resikonya besar, ya. Dan ketika ada maslahat yang juga dibarengi dengan madarat, maka para ulama mendahulukan kita menghindari madarat. Itulah mengapa para ulama tidak ada yang berpikiran argumentasi seperti tadi. Kalau followernya banyak, kita bisa menebarkan kebaikan. Nah, argumentasi yang sama. Kalau followernya banyak, kita bisa menyebarkan keburukan. Ya, salah bisa keburukan bisa tersebar banyak. Para ulama lebih memilih ini menghindari yang ini, yang keburukan tadi. Jangan sampai kita mencari keterkenalan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan popularitas tersebut, maka kita harus gunakan untuk kebaikan. Ya. Bukan berarti kemudian akun dakwah yang followernya banyak, habis kajian ini ana delete nih. Biar nol lagi Ustaz, biar nol lagi. Jangan juga, ya. Naam. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillahi aw arada bihi ghaira wajhillah falyatabawwa maq'adahu minan nar, rawahu Tirmidzi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu dengan mengharapkan selain Allah atau mengharapkan selain wajah Allah, maka siapkanlah kursinya di neraka, siapkanlah tempat duduknya di neraka. Diriwayatkan oleh Tirmidzi, akan tapi ini adalah hadis yang dhaif juga. Walaupun maknanya benar karena adanya dalil-dalil yang lain. Wa ruwiya man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, akhrajahu Abu Dawud. Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menuntut ilmu, yang ilmu tersebut hanya boleh dituntut dengan mengharapkan wajah Allah, tidak boleh dituntut, tidak boleh dipelajari dengan selain mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan minad dunya, tapi dia mempelajarinya hanya untuk mendapatkan bagian dari dunia, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah, maka dia tidak akan mendapatkan bau surga di hari kiamat. Ini berarti menunjukkan larangan untuk menuntut ilmu syar'i dengan mengharapkan dunia. Betul tidak? Betul. Apakah ini cuma sekedar larangan di hadis ini? Atau adakah ancaman khusus, hukuman khusus di akhirat? Di hadis ini barusan yang kita baca, apakah disebutkan ancaman khususnya juga? Apa ancaman khususnya? Tidak bisa mencium bau surga di hari kiamat, di akhirat, di hari kiamat. Betul? Ini berarti ini adalah dosa besar. Setiap larangan, setiap dosa, ya, setiap dosa yang disebutkan hukuman khususnya di dunia, ada hukuman hadnya, atau ada hukuman khususnya di akhirat, ada ancaman khususnya di akhirat, maka ini adalah dosa besar. Ya. Dan tentunya ini adalah termasuk syirik asghar. Syirik asghar itu tidak hanya dosa besar, akan tapi lebih besar daripada dosa besar. Namanya saja yang asghar, syirik kecil, namanya kecil, akan tetapi lebih besar daripada dosa besar. Maka di sini kita lihat ilmu itu berarti ada dua jenis. Ilmu yang dipelajari hanya boleh, ya, ilmu yang hanya boleh dipelajari dengan mengharapkan wajah Allah, dan ilmu yang boleh dipelajari walaupun tidak mengharapkan wajah Allah. Ada dua jenis ilmu. Ilmu yang jenis pertama yaitu ilmu yang dipelajari hanya boleh dipelajari dengan mengharapkan wajah Allah. Ini adalah ilmu syar'i, dan ilmu seperti misalkan, ya, ilmu alat yang menunjang terhadap ilmu syar'i tersebut. Ilmu syar'i yang utama itu adalah akidah, fikih, tafsir, hadis. Ya. Selain itu adalah pendukung, seperti bahasa Arab. Kalau bahasa Arab tujuannya untuk mempelajari din, maka ini pendukung terhadap ilmu syar'i. Ya. Akan tapi kalau bahasa Arab tersebut dia pelajari dalam rangka bukan untuk keperluan din, akan tapi untuk misalkan pengen jadi translator Arab Indonesia gitu, ya, maka tidak mengapa, nanti masuk kategori ilmu yang kedua, yaitu apa?
ilmu yang boleh dipelajari walaupun tidak mengharapkan wajah Allah. Contohnya apa? Ilmu dunia. Selama ilmu dunia tersebut bermanfaat. Ini ada catatannya. Kalau ilmu dunia tersebut tidak bermanfaat, maka ya tidak boleh atau tidak tidak boleh dipelajari. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ya, di antara sempurnanya keislaman seseorang, di antara bagusnya keislaman seseorang adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sehingga ya, programming misalkan, ilmu dunia atau bukan? Ilmu dunia bermanfaat atau tidak? Bermanfaat kalau digunakan untuk hal yang bermanfaat. Tapi kalau digunakan untuk bikin game misalkan, game yang tidak ada tujuannya, tidak ada manfaatnya game itu. Kenapa? Ketawa-ketawa. Hah? Santri, kenapa ketawa-ketawa? Siapa main game? Tidak boleh, yakni itu tanda futurnya seseorang. Ya, nanti ada hukuman tersendiri. Jelas, ingatkan anak. Baik. Kita harus tegas kalau sama santri. Ya? Baik. Jadi tidak pantas bagi seorang penuntut ilmu untuk main game. Aib itu. Ya, itu aib. Sebagaimana aib penuntut ilmu tapi nggak ada kamus bahasa Arab, bahasa Indonesia di rumahnya atau di kamarnya. Antum mau belajar serius atau tidak? Betul tidak? Kalau mau jadi penuntut ilmu syar'i maka nggak ada kamus, khalas, anak anggap itu orang awam. Ya, cuma numpang tidurnya di wisma. Nggak usah di wisma. Ini malah jadi marah-marah nih. Malah marahin santri ya. Nanti sesi marahnya nanti saja ya. Ana tandai. Ya. Ana kalau sudah marah sama santri ya seram. Percaya tidak? Hah? Ya. Mau memberikan testimoni? Baik. Baik, sekarang kita lihat. Jadi ilmu kategori kedua boleh untuk diniatkan tanpa mengharapkan wajah Allah. Seperti misalkan kuliah ilmu umum untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, tidak masalah. Akan tetapi dengan catatan, yang pertama tadi sudah disebutkan, ilmunya tersebut bermanfaat ya, bukan ilmu yang mengarahkan kepada kesia-siaan, apalagi ilmu yang haram. Seperti misalkan ilmu tentang gambling, ya, belajar statistik dalam rangka untuk meminimalisir kemungkinan kalah di perjudian misalkan, gitu ya. Betul, pakai least action principle. Itu, jadi itu syarat pertama. Syarat kedua adalah kalau seseorang itu mempelajari ilmu dunia tapi tidak pernah sama sekali kepikiran tentang bagaimana memanfaatkan ilmu dunia tersebut untuk kebaikan, ini juga aib. Tadi Anda katakan boleh untuk meniatkan ilmu dunianya untuk dunia gitu ya, pengen gaji tinggi, pengen dapat untuk nyari nafkah dan seterusnya. Tapi kalau tujuannya semuanya dunia, gak ingat sama sekali tentang akhirat, ini aib tersendiri. Ini namanya lalai dari akhirat, lalai dari din. Yang ada di pikirannya adalah cuma gimana caranya nanti setelah lulus kuliah dapat pekerjaan yang enak, naik jabatan, ya, bisa beli rumah, beli mobil, macam-macam dan seterusnya. Tapi kemudian nggak pernah ingat sama sekali untuk menggunakan ilmu dunianya untuk kebaikan. Ya, ini adalah aib juga. Ini adalah keharaman, tidak boleh. Ya. Jadi itu yang harus diketahui oleh setiap orang, dan ini tidak hanya orang yang kuliah di ilmu umum, tidak, semua dari kita. Masa dari kita nggak ada yang belajar ilmu umum sama sekali? Ya, kita belajar komputer itu ilmu umum, betul tidak? Kita nyetir itu ilmu umum juga. Ya.
Nah, semua skill yang itu tidak terkait dengan Al-Quran dan As-Sunnah itu masuk dalam hukum asalnya mubah, yakni dalam masalah dunia. Betul? Baik. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwalan nasi yuqdu alaihi yaumal qiyamah wa dzakara thalatha wa fihi wa rajulun ta'allama ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi fa 'arrafahu ni'amahu fa 'arafaha. Qala fama amilta fiha? Qala ta'allamtu fika ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fika al-Qur'an. Qala kadzabta lakin ta'allamta liyuqala 'alim wa qara'ta liyuqala qari'. Faqad qil thumma umira bihi fasuhiba 'ala wajhihi hatta ulqiya fin-nar. Akhrajahu Muslim wan Nasa'i. Sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili di hari kiamat, kemudian Nabi Muhammad SAW menyebutkan 3 orang. Di antara 2 yang disebutkan di sini adalah orang yang mempelajari ilmu dan mengajarkannya. Kemudian yang kedua, orang yang membaca Al-Quran. Maka kemudian didatangkan orang tersebut, disebutkan nikmatnya, diminta untuk mengakui nikmat tersebut. Ya, diminta untuk mengakui bahwa orang yang menuntut ilmu tadi ternyata ketika di dunia sudah menjadi orang yang berilmu, sudah menjadi pengajar ilmu, bahkan bisa jadi sudah menjadi ulama. Yang satu lagi yang membaca Quran, dia bahkan bisa jadi sudah menjadi qari. Kemudian ditanyakan di akhirat, fama amilta fiha? Apa yang kamu amalkan tentang hal ini, tentang nikmat ini? Maka kemudian orang yang berilmu berkata, aku mempelajari ilmu untukmu ya Allah, aku mengajarkan ilmu untukmu ya Allah. Orang yang membaca Quran, yang qari, akan berkata, aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah. Akan tapi kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabta, engkau dusta. Ya, di dunia mungkin kita bisa menutupi niat buruk kita, akan tapi di akhirat itu semua akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Antara ditampakkan hanya untuk kita, orang lain tidak mengetahuinya, proses hisabnya hanya antara kita dengan Allah, atau dosa tersebut ditampakkan kepada seluruh manusia. Ya, na'udzubillah min dzalik. Maka di sini kita lihat, kadzabta lakin ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau mempelajari ilmu dalam rangka supaya disebut sebagai alim, dan engkau membaca Al-Quran dalam rangka supaya disebut sebagai qari. Maka ini adalah celaan, betul tidak? Ini tidak boleh bagi seseorang ketika menuntut ilmu kemudian yang dipikirkan adalah yakni pengen dilihat, pengen diakui sebagai ulama. Ingin menjadi ulama itu adalah tujuan yang baik, tapi ingin diakui sebagai ulama, nah ini yang bermasalah. Jelas? Ingin menjadi qari, menjadi orang yang ahli dalam membaca Al-Quran, ini tujuan yang baik, tapi ingin diakui sebagai qari, ini yang bermasalah. Bedakan antara keduanya. Ya, ingin menjadi ulama, ingin menjadi dai, ingin menjadi qari, ini tujuan yang mulia. Justru setiap dari kita harus memiliki tujuan ini. Ini tanda himmah yang tinggi. Tapi kalau ingin diakui, ingin dipanggil ulama, ingin diakui sebagai dai, ingin diakui sebagai ustaz, syekhul masyayikh, faqihuz zaman, syekhul Islam, ya, mufti diyar, doktorud dakatirah, ustazul asatidah, alimul ulama, syekhul masyayikh. Sudah ya tadi ya. Ingin disebut sebagai itu semua, ini yang bermasalah. Sudah waktunya azan. Baik, kita lanjutkan setelah Isya insyaallah. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim karya Ibnu Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada perkataan Hammad bin Salamah rahimahullah ta'ala, man talabal haditha li ghairillahi ta'ala mukira bihi. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis tetapi dengan mengharapkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan diberikan makar.
Ya, dia akan diberikan makan. Maka di sini Hammad bin Salamah mencontohkan, beliau menyebutkan ilmu hadis. Beliau mencontohkan ilmu hadis di sini, ya. Akan tapi yang sebenarnya dimaksud adalah ilmu syar'i secara umum. Akan tapi ilmu hadis yang disebutkan, ya, alasan yang pertama karena pada zaman beliau ilmu yang paling banyak dituntut dan menghabiskan banyak tenaga, banyak harta, banyak waktu, itu adalah ilmu hadis. Di zaman dahulu untuk menuntut ilmu hadis harus keluar negeri, harus merantau, harus safar. Ya. Tetapi memang di zaman dulu memang mudah, karena kalau keluar negeri tidak perlu paspor, tidak perlu visa. Hanya perlu tekad dan perlu numpang kabilah yang lagi mau menuju ke sana, gitu ya. Tapi kalau sekarang memang harus administrasi seperti itu. Akan tapi perjalanan di zaman itu sangat berat, ya. Sehingga itulah mengapa di sini dicontohkan ilmu syar'i yang perjuangannya besar. Akan tapi kemudian orang tersebut menuntutnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mengharapkan dari selain Allah. Bisa jadi dia ingin diakui sebagai ahli hadis misalnya, sebagai ulama. Maka Hammad bin Salamah akan berkata mukirobihi, dia akan diberikan makar. Apa yang dimaksud dengan makar di sini? Allah tidak akan meridhoi orang ini sampai kepada tujuannya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho orang yang mengemban ilmu agamanya, ya, adalah orang-orang yang hatinya itu tidak ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi orang tersebut diberikan oleh Allah ilmu, akan tapi ilmu itu hanya akan jadi wawasan. Bisa jadi dia mendapatkan keinginannya, disebut ahli hadis, disebut ulama. Tadi yang Anda sebutkan disebut Syekhul Masyayikh, Ustadzul Asatidzah, Doktorud Dakatira, Syekhul Islam, Faqihuz Zaman, Muftid Diyar. Tambahkan sendiri ya, Anda sudah kehabisan. Baik. Bisa jadi dia mendapatkan lakop-lakop itu, akan tetapi ketika semenjak menuntut ilmu, fase menuntut ilmu dia itu tidak ikhlas, maka apalagi nanti ketika dia sudah menjadi ulama, terbiasa untuk tidak ikhlas. Ya, sehingga itu akan menjadi istidraj bagi dia. Justru ilmunya tersebut akan menjadi musibah bagi dia nanti di akhirat, bukan malah justru menjadi, ya, penolong baginya nanti di akhirat. Maka inilah yang disebut sebagai makar di sini. Ya. Dan sebagaimana kita melihat, ya, kalau di contoh-contoh yang sering terjadi di antara kita, ketika seseorang itu tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka mudah sekali untuk putus di tengah jalan. Seperti ketika misalkan seseorang ingin selalu merasa hebat dibandingkan yang lain, dalam masalah hafalan, dalam masalah pemahaman, dalam masalah jumlah literatur yang telah ditelaah misalkan. Ketika dia mendapati orang yang lebih tinggi daripada dia, hafalannya lebih bagus, pemahamannya lebih bagus, dan seterusnya, dia akan mudah untuk kemudian putus asa dari menuntut ilmu. Kenapa? Dia tidak bisa lagi mengungguli temannya ini. Ini banyak yang seperti ini. Contoh lain, orang ingin ke Madinah misalkan, ini cuma contoh saja, ya, untuk menuntut ilmu, tapi ternyata tidak diterima. Kalau tujuannya selama ini hanya untuk supaya ingin diterima di Madinah, hanya sekedar itu, bukan menuntut ilmu, maka ketika tidak diterima Madinah, akhirnya apa? Menuntut ilmunya tidak sesemangat seperti sebelumnya ketika masih proses penseleksian atau belum ada pengumuman diterimanya Madinah tersebut. Kalau menuntut ilmunya tidak sesemangat seperti sebelumnya, ini adalah tanda indikasi kuat bahwa kita harus introspeksi. Apakah niat kita itu sudah benar atau tidak? Kalau seseorang memiliki niatan baru kencang dalam menuntut ilmu syar'i kalau nanti sudah di Madinah,
Kalau di sini ya tidak kencang semangatnya, maka ini juga adalah salah satu tanda bahwa ada penyakit yang harus disembuhkan. Itulah mengapa ya para guru kita, para guru kami sering memberikan wasiat, yaitu apa? Kalau antum pada saat ini ya di daerah yang mungkin terpencil ini, misalkan begitu ya, atau jauh dari pusatnya ilmu, antum tidak semangat untuk menuntut ilmu, maka antum nanti ketika sudah di pusatnya ilmu, antum juga tidak akan semangat untuk menuntut ilmu. Orang yang ketika di Bandung, tulab yang ketika di Bandung, mikirnya, ana baru mau semangat nanti kalau sudah di Madinah. Dan ternyata diterima di Madinah, padahal ketika di Bandung dia memiliki mentalitas seperti itu, tidak semangat untuk menuntut ilmu. Nanti ketika di Madinah jadi bimbing umroh, dagang kurma, yakni nggak semangat belajar juga, yakni banyak hal-hal distraksi yang lain. Ana tidak bermaksud mencela itu semua. Itu cuma contoh, maksudnya distraksi. Distraksinya bisa macam-macam, ya. Tapi kalau antum memang membutuhkan untuk yakni sebagai tambahan ya dana dan seterusnya, tidak masalah. Yang penting maksudnya adalah tidak malas-malasan belajar, itu maksudnya. Poinnya itu ya, bukan ana kemudian mengkritisi. Nanti jangan sampai viral kemudian. Jangan salah paham. Baik. Wa an Bishr auhallahu ta'ala ila Daud la taj'al baini wa bainaka 'aliman maftunan fayasuddaka bisukrihi an mahabbati ulaika quta'ut tariqi 'ala ibadi. Dari Bishr beliau berkata, Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, janganlah engkau jadikan antara aku dengan engkau itu seorang alim yang terkena fitnah, yakni terkena musibah. Fayasuddaka bisukrihi an mahabbati, sehingga menghalangimu dengan mabuknya dia tersebut dari mencintaiku. Apa maksudnya? Ulaika qutta'u tariqi ala ibadi. Orang-orang seperti ini adalah perampok terhadap hambaku. Apa yang dimaksud dengan nukilan ini? Maksudnya adalah jangan sampai ya orang berilmu, tetapi orang berilmu tersebut adalah orang yang fasik, yang dia mabuk. Mabuk di sini maksudnya adalah kiasan, yakni mengarahkan umat kepada keburukan. Fatwanya bisa dipesan, atau ya tidak mengajarkan ilmu yang benar, ilmunya menyimpang misalkan. Atau orang tersebut ya menginginkan harta dunia, menginginkan popularitas, berilmu akan tapi terkena fitan-fitan seperti ini. Maka ini disebutkan fayasuddaka bisukrihi an mahabbati. Ini bisa menghalangi kaum muslimin dari mencintai Allah Subhanahu wa taala, yakni dari memahami agama Allah dengan benar, beribadah kepada Allah dengan benar. Ulama yang itu bisa menghalangi kaum muslimin dari beribadah kepada Allah dengan benar. Kenapa? Karena kalau ulamanya tersebut maka dia bisa membalikkan yang halal jadi yang haram, yang haram jadi yang halal, tergantung selera dia atau tergantung apakah ada pesanan atau tidak, pesanan fatwa. Sehingga apa? Inilah yang disebut kemudian oleh Bishr qutta'ut tariq ala ibadi. Ya, disebutkan oleh Bishr bin Harith qutta'ut tariq ala ibadi, yakni perampok terhadap para hambaku. Kalau orang merampok harta, gimana? Orang sedang berada di tengah perjalanan, kemudian dibegal, begal atau begal? Begal, ha? Dibegal, kemudian hartanya diambil, tidak bisa sampai tujuan dengan baik, atau bahkan tidak bisa sampai tujuan sama sekali. Demikian pula ulama orang yang sedang meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dibegal, tidak dikasih tahu cara beribadah yang benar, tidak dikasih tahu yang halal yang haram yang mana, akan tapi kemudian diputar balikkan sesuai dengan ilmu yang dia miliki, tapi ilmu ini adalah ilmu yang sudah bercampur dengan fitan. Ya, maka ini adalah tanbih, ini adalah reminder dari penulis supaya kita ketika kita menuntut ilmu harus berhati-hati dari penyakit-penyakit ini. Ini penyakit masalah niat. Ya, penyakit masalah niat. Sekarang kita lanjut masuk pada inti utama dari kitab ini, bab yang kedua.
Bab yang pertama ya. Kalau bab yang sebelumnya ini dianggap muqaddimah, tapi kalau bab sebelumnya dianggap bab pertama, maka ini bab kedua. Fi adabil alim fi nafsihi wa mura'ati talibihi wa darsi. Adab dari seorang pengajar terhadap dirinya sendiri, dan adab dari seorang pengajar terhadap muridnya dan terhadap ya majelisnya. Sekarang kita masuk bagian pertama, adab dari seorang pengajar terhadap dirinya sendiri. Dan kaidahnya adalah, ini telah Anda berulang berkali-kali ya, setiap ada sesuatu yang disebutkan untuk ulama atau untuk mustahid atau untuk orang yang berilmu, maka itu juga berlaku bagi orang yang penuntut ilmu, yang belum ulama, yang sedang meniti ke sana, begitu ya. Betul tidak? Anda sudah menyebutkan kaidah ini berkali-kali. Fi adabihi fi nafsi. Ada 12 ada 10 adab yang akan benar ya, 12. Wa huwa 12 naw'an. Ada 12 adab yang akan disebutkan oleh penulis. Adab yang pertama, dawamu muraqabatillahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ketika bersendirian atau di hadapan orang-orang. Jadi harus sama atau berusaha untuk sama antara ketika di hadapan orang-orang atau ketika sendirian. Wal muhafazatu ala khaufihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi. Ya, wa sakanatihi. Yani berusaha untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga perasaan takutnya kepada Allah dalam seluruh gerakannya dan dalam seluruh diamnya. Wa aqwalihi wa af'alihi, dalam seluruh perkataannya dan dalam seluruh perbuatannya. Baik ketika sendirian ataupun ketika ramai-ramai di hadapan orang. Fa innahu aminun ala ma'udi aminal ulum wa ma muniha minal hawasi wal fuhum. Kenapa? Karena orang yang berilmu, demikian pula penuntut ilmu, itu adalah orang yang diberikan amanah. Orang yang diberikan amanah oleh Allah berupa ilmu yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, pemahaman yang dimiliki oleh orang tersebut. Itu semua adalah amanah yang diamanahkan oleh Allah kepadanya. Sehingga tidak boleh ya ketika sendirian kemudian mengkhianati Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Menyelisihi ilmu yang telah dia pahami dan dia telah pelajari tersebut. Qala Allah Ta'ala la takhunu Allah war Rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Janganlah kalian berkhianat kepada Allah dan Rasulnya, ya, wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Kalian itu berkhianat terhadap amanat yang telah diberikan kepada kalian sementara kalian mengetahui. Ya, mengkhianati Allah, mengkhianati Rasulullah, ini maksudnya adalah menyelisihi ya syariat Allah dan menyelisih sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak boleh bagi kita ya untuk menjadi orang yang amanah kalau hubungannya adalah dengan sesama makhluk, tapi menjadi orang yang paling berkhianat ketika muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita sampaikan nanti, apa yang akan kita ucapkan nanti di dalam proses hisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalnya kita akan dikatakan ya kita telah memahami ilmu tersebut, akan tapi kemudian pada jam segini, di waktu segini, waktu sendirian antum melakukan ini dan itu. Apa yang akan kita katakan nanti di hadapan Nabi Muhammad SAW? Ya. Ketika kemudian ternyata selama ini kita mengaku mengikuti sunnah beliau SAW, akan tapi ternyata ketika kita sendirian kita adalah orang yang paling mengkhianati sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai nanti kita di telaga kita justru menjadi orang-orang yang diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa meminum air dari telaga Nabi Muhammad SAW, susu dari telaga Nabi Muhammad SAW. Ya. Maka di sini kita lihat ini adalah amanah, dan ini menunjukkan kepada kita faedah yang kita ambil dari sini adalah bahwa yang namanya adab yang paling utama adalah itu kepada Allah Subhanahu wa taala.
adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni muamalah kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian muamalah kepada sesama makhluk. Wa qala ta'ala bimastuhfizu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawun. Ya, ayat ini menceritakan tentang ahlu kitab, para ulama mereka yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka diberikan amanah untuk menjaga ilmu tentang kitabullah yang diwahyukan kepada mereka. Wa kanu alaihi syuhada, mereka adalah saksi atas hal tersebut. Fala takhshawun nasa wakhshawun, maka janganlah takut kepada manusia, akan tapi takutlah kepadaku, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan bahasan kita, agar kita menjadi orang yang amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memiliki khasyah. Kenapa? Khianat kepada Allah itu karena bersumber dari tidak adanya khasyah. Ya, tidak adanya khasyah. Apa itu khasyah? Khasyah itu adalah khauf wa ziyadah. Khauf plus sesuatu yang ekstra. Apa itu maksudnya? Khauf yang disertai dengan ilmu. Khasyah itu adalah khauf yang dibangun di atas ilmu. Jadi kalau misalkan seseorang ketika disebutkan bahwa di Cimahi ada hewan buas jenis baru, gitu ya. Orang-orang banyak berbicara tentang hal tersebut. Maka kita akan secara natural akan menjadi takut, betul tidak? Tapi ini hewan jenis baru, tidak pernah kita ketahui sebelumnya. Maka ini namanya khauf. Yaitu takut, tapi kita tidak tahu apa yang ditakuti. Yani orang-orang takut, khalas kita takut juga, khalas. Tapi khasyah itu adalah ketika kita sudah tahu hewannya seperti apa, bahayanya seperti apa, bentuknya seperti apa. Ini namanya khasyah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguhnya yang khasyah kepada Allah itu hanyalah orang yang berilmu. Kenapa? Khasyah itu adalah khauf yang dibangun di atas ilmu. Jadi orang awam kalau ditanya, apakah antum takut kepada Allah? Takut. Itu khauf. Tapi kalau orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, maka tidak hanya khauf, akan tapi khauf wa ziyadah. Khauf plus ilmu, inilah yang namanya khasyah. Khasyah itu adalah kunci utama supaya kita tidak khianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita melaksanakan apa yang diamanahkan oleh Allah kepada kita, yaitu apa? Yaitu ilmu tersebut. Jadi seorang pengajar, seorang dai, seorang ulama, seorang ustaz harus berusaha amanah di setiap tempat, di setiap waktu. Jangan sampai menjadi orang yang tampak amanah ketika di majelis, ketika di hadapan orang-orang, akan tapi menjadi orang yang paling khianat ketika bersendirian. Na'udzubillah min dzalik. Qala Syafi'i, "Laisa al-'ilmu ma hufidha, al-'ilmu ma nafa'." Asy-Syafi'i rahimahullah beliau berkata, ilmu itu bukan apa yang dihafal, akan tapi ilmu itu adalah apa yang bermanfaat. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu menghafalkan ilmu. Ya. Menghafal itu adalah salah satu wasilah. Tapi itu hanyalah wasilah, itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah apakah ilmu tersebut bermanfaat atau tidak. Ilmu dihafal, akan tapi ketika waktu untuk kita beramal, ketika kita membutuhkan ilmu tersebut tidak kita ingat, hafalan tersebut tidak kita ingat, sehingga kita tetap melakukan yang haram, maka ini tidak bermanfaat. Walaupun kita paling tokcer hafalannya dalam masalah tersebut. Ya, menghafalkan matan fikih misalkan, tokcer dari kitab Thaharah sampai kitab yang paling terakhir, beda-beda antara mazhab, beda-beda kitab terakhir di fikih. Akan tapi ketika dalam masalah muamalat, sering melakukan kezaliman, riba dan seterusnya. Dalam masalah ibadah juga bid'ah yang dikerjakan, berbahaya. Jadi ilmu yang bermanfaat itu adalah tujuan utama kita. Adapun menghafal, adapun membaca, adapun menghadiri kajian, ini semua wasilah. Ini semua wasilah.
Wa min dzalika dawamus sakinati wal waqari wal khusyu' wal wara'i wat tawadhu'i lillahi wal khudu'. Di antara adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut, seorang pengajar, seorang ulama, demikian pula penuntut ilmu masuk juga, adalah harus memiliki ketenangan, kewibawaan, kekhusyuan, kewaraan, ketawaduan kepada Allah dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus dituju oleh seseorang. Ilmu itu bukan cuma apa yang kita catat dan apa yang kita hafal dan apa yang kita pahami, tapi ternyata tidak terlihat di gerak-gerik kita. Ya. Mengaku sebagai penuntut ilmu, akan tapi pergaulannya masih tidak ada bedanya dengan pergaulannya orang fasik. Kata-katanya, ya, kosakatanya sama dengan apa yang diucapkan oleh orang-orang fasik atau orang awam, walaupun tidak fasik, akan tapi itu kosakata yang menurunkan muruah kalau diucapkan oleh seorang penuntut ilmu. Tidak fasik, akan tapi menurunkan muruah. Hey bestie, healing yuk. Astagfirullahaladzim. Yani, ada pilihan kata yang lain yang lebih pantas untuk diucapkan oleh seorang penuntut ilmu. Apa? Akhi. Lanjutkan sendiri, Anda tidak tahu ya. Healing itu apa lagi, Anda tidak tahu juga ya. Jadi ini contoh yang harus diperhatikan oleh seorang penuntut ilmu. Penuntut ilmu, ngaku penuntut ilmu, akan tapi main game. Nauzubillah min dzalik. Menurunkan muruah. Buang-buang waktu. Yang main game tadi, anak hukum bikin 20 poster. Baik, deadline pekan depan. Siapa? Ya gak usah ngaku, nanti aja. 20. Jelas? Deadline pekan depan, hari Sabtu. Jam 23.59. Khalas? Random aja Anda sebut deadline-nya ya. Itulah dosen ya, begitu ya. Random aja sebut deadline. Baik. Mimma kata Malik ila Rasyid radhiyallahu anhuma, ya. Idza alimta ilman falyura 'alaika atharuhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Di antara yang dituliskan oleh Imam Malik rahimahullah kepada Khalifah Ar-Rasyid. Naam, mereka sezaman. Imam Malik rahimahullah beliau berkata, jika engkau mempelajari suatu ilmu, maka hendaknya bekas ilmu tersebut tampak pada dirimu, tampak pada badanmu, tampak pada gerak-gerikmu, tampak pada ketenanganmu, tampak pada sikapmu, tampak pada kewibawaanmu. Ya. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harus tampak pada gerak-geriknya, sikapnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warathatul anbiya. Ulama adalah pewaris para nabi. Jadi harusnya yang mewarisi itu harus mencontoh dengan orang yang mewariskan. Ulama harus mencontoh para nabi. Kalau para nabi sikapnya demikian, maka ulama sebagai pewaris para nabi harus sikapnya demikian. Kalau ulama harus bersikap demikian, maka penuntut ilmu harus mulai dipupuk, harus bersikap demikian. Jelas? Baik. Wa qala Umar radhiyallahu anhu ta'allamul ilma wa ta'allamu lahu sakinata wal waqar. Umar radhiyallahu anhu berkata, pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan dan kewibawaan. Yani ilmu itu tidak hanya wawasan, akan tapi akan tercermin di ketenangan dan kewibawaan seseorang. Wa 'anis salaf haqqun 'alal 'alimi ay yatawadhu'a lillahi fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa 'amma ashkala 'alaihi. Wajib bagi seseorang untuk tawadhu kepada Allah, baik dalam sendirian ataupun di hadapan orang-orang, wa yahtarisa min nafsihi, dan harus berjaga-jaga dari dirinya sendiri. Apa? Dirinya itu jiwanya akan mengarahkan kepada keburukan. Seseorang harus
waspada bahkan kepada jiwanya sendiri. Wa yaqifu amma ashkala alai, dan harus berhenti dari sesuatu yang memberikan muskil kepada dirinya. Kalau sudah itu kita tahu itu syubhat, tidak usah penasaran, oh apa ini? Syubhat terkini, perdebatan terkini, di jagat sosmed. Jadi ini adalah di antara kewajiban seorang yang berilmu. Demikian pula seorang penuntut ilmu. Yaitu apa? Harus mempelajari kewibawaan dan ketenangan dan kekhusyuan dan ketawaduan tersebut. Penuntut ilmu akan tapi cerewet sekali kalau di sosmed. Tidak boleh. Penuntut ilmu akan tetapi pergaulannya ketika bertemu dengan teman-teman sama seperti orang awam. Tidak boleh juga. Harus memiliki nilai lebih. Itu adalah penuntut ilmu. Kemudian adab yang kedua, terakhir pada sesi malam ini insyaallah, ayyasunal ilma kama sanahu ulama'us salaf wa yaquma lahu bima ja'alahu Allah ta'ala lahu minal izzati wasyaraf. Adab yang kedua dari seorang ulama, demikian pula harus dipupuk sejak dini oleh penuntut ilmu, harus menjaga ilmu sebagaimana ilmu itu telah dijaga oleh para ulama terdahulu, ulama salaf. Dan harus menjadikan untuk ilmu tersebut, harus memberikan kepada ilmu tersebut izzah dan kemuliaan yang telah Allah jadikan kepada ilmu. Ilmu itu Allah jadikan, Allah tetapkan bersama ilmu ada izzah dan ada kemuliaan. Jadi orang yang berilmu, orang yang mempelajari ilmu, penuntut ilmu dan juga pengajar ilmu harus memperhatikan izzah dan kemuliaan ilmu. Tidak boleh orang yang berilmu justru dialah yang meremehkan ilmu itu sendiri. Fala yudhillahu bidhahabihi wa mashyihi ila ghairi ahlihi min abna'id dunya min ghairi daruratin aw hajah. Maka janganlah seorang yang berilmu merendahkan dirinya, merendahkan ilmunya dengan cara dia pergi menuju orang-orang abna'ud dunya, orang-orang yang haus dengan dunia, orang-orang yang terlena dengan dunia. Dipanggil, orang berilmu dipanggil oleh orang yang haus dunia. Bisa jadi kekuasaannya tinggi, bisa jadi hartanya banyak, bisa jadi pengaruhnya besar. Akan tapi kemudian dia misalkan mengundang orang yang berilmu, mengundangnya bukan dalam rangka untuk memuliakan, akan tapi mengundangnya dalam rangka untuk bisa jadi pesan fatwa. Begitu sudah merupakan rahasia umum, minimal di luar negeri, karena Anda membaca papernya di luar negeri. Dalam masalah fikih muamalat kontemporer, ada sebagian ulama yang bisa dipesan oleh bank, oleh lembaga keuangan. Untuk apa? Untuk menghalalkan transaksi atau model transaksi yang mereka ingin luncurkan, program yang ingin mereka luncurkan kepada publik. Ini dibahas di paper. Tapi karena papernya di luar negeri, maka Anda bisa katakan ini terjadi di luar negeri. Apakah terjadi di Indonesia? Anda tidak berani berkata. Tapi itu yang terjadi di luar negeri. Silakan pikir sendiri atau silakan telaah sendiri di Indonesia. Ada sebagian orang yang misalkan lembaga keuangan tertentu ingin punya program nabung emas lah, apalah, macam-macam produk tertentu, ingin supaya ini halal. Hubungi sebagian ulama, tolong ini gimana caranya. Kemudian setelah keluar, halas, baru diluncurkan dengan ada stempel, telah mendapatkan label halal dari ini dan itu, ini dan itu, dari fatwanya ini dan itu, ini dan itu. Ini berarti apa? Merendahkan ilmunya. Kalau tanpa darurat, tanpa ada sesuatu yang darurat atau tanpa ada kebutuhan, tidak boleh kita melakukan hal ini. Au ila man yata'allamahu minhum wa in azuma sya'nuhu wa bara'a qadruhu. Tidak boleh juga bagi seorang yang berilmu untuk mendatangi murid. Al-ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Walaupun murid tersebut adalah orang yang besar kekuasaannya, orang yang besar pengaruhnya, orang yang banyak hartanya,
Tidak boleh seorang yang berilmu, seorang dai disetir oleh orang-orang yang punya harta banyak ini, kekuasaan besar ini, tidak boleh disetir. Ya, sehingga orang yang berilmu kehilangan izzahnya, kehilangan kemuliaannya karena mengikuti orang yang punya harta ini. Apalagi dia jadi panitia kajian, kemudian menyetir dai, menyetir ustadz, menyetir ulama. Tidak boleh. Ulama harus memperhatikan izzah dari ilmu, kemuliaan dari ilmu. Qala Zuhri, hawanun bil ilmi ayyahmalahul ilmu ayyahmalahul alim ila baitil muta'allim. Merupakan kehinaan kepada ilmu ketika seorang yang berilmu membawa ilmu tersebut kepada rumah murid. Makanya Wisma jangan mengundang ustadz untuk bikin kajian di Wisma. Antum tinggal keluar dari kamar, kemudian ustadz antum disuruh safar dari tempat yang jauh dari rumahnya ke Wisma. Antum enak-enak keluar dari Wisma, dari kamar, kemudian sambil ngantuk-ngantuk duduk di ruang tengah mendengarkan kajian dari ustadz antum. Hawanun bil ilm, kehinaan bagi ilmu. Ketika seorang yang berilmu membawa ilmu tersebut kepada rumah muridnya. Antum yang harus datang kepada ustadz antum. Jelas? Ya tulab. Nah, wa hadis salaf fi hadzal naw' katsira. Dan hadis-hadis para salaf dalam adab ini banyak sekali. Wa qad ahsana al-qa'il wa huwa al-qadi Abdul Hasan al-Jurjani. Al-Qadi Abdul Hasan al-Jurjani berkata, "Wa lam abtazil fi hidmatil ilmi muhjati li akhdima man laqaitu lakin li ukhdama. Ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan." Idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la uzzima. Ini terakhir insyaallah perkataan Al-Qadi Abdul Hasan Al-Jurjani. Aku tidak menghabiskan jiwaku, tenagaku, waktuku untuk melayani ilmu, untuk mempelajari ilmu supaya aku melayani orang-orang yang kutemui, yakni murid-murid. Akan tapi aku mempelajari ilmu supaya dilayani, yakni maksudnya ilmu itulah yang dilayani, ilmu itulah yang dimuliakan. Ashqa bihi gharsan wa ajnihi dhillatan. Apakah ketika masih benih, ilmu tersebut masih berbentuk benih, aku menjadi orang yang miskin, yakni tidak memiliki kemuliaan, wa ajnihi dhillatan. Akan tapi ketika aku panen tetap menjadi orang yang hina. Kenapa? Ilmu tersebut dihinakan. Walau azzamuhu fin nufusi la uzzima. Seandainya mereka itu mengagungkan ilmu di dalam jiwa mereka, maka ilmu tersebut akan diagungkan. Idzan fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Kalau seandainya ilmu masih sedikit, baru mau dituntut, baru mau dipelajari, orang tersebut hina, setelah ilmu itu bersiap panen masih hina, maka fattiba'ul jahli qad kana ahzama. Maka mengikuti kejahilan justru itu yang lebih mulia. Kalau sudah mengerahkan tenaga banyak untuk mempelajari ilmu, tapi kemudian tetap dihinakan oleh orang-orang yang ingin menuntut ilmu tersebut, maka lebih baik antum ngikutin kejahilan saja, itu lebih mulia daripada harus menghinakan ilmu. Walau anna ahlal ilmi sanuhu sanahum walau azzamuhu fin nufusi la uzzima. Kalau seandainya ahli ilmu itu menjaga ilmu tersebut, memuliakan ilmu tersebut, jangan sampai dihinakan oleh orang-orang, maka orang-orang niscaya akan memuliakan ilmu itu juga. Kalau seandainya ahli ilmu itu mengagungkan ilmu tersebut di dalam jiwa mereka, maka ilmu tersebut juga akan diagungkan oleh mereka. Kalau pengajar memuliakan ilmu, menjaga izzah dari ilmu, maka ilmu tersebut juga akan dimuliakan dan dijaga izzahnya oleh muridnya. Tapi kalau pengajarnya sendiri yang kemudian bisa disetir, yang kemudian bisa diatur-atur oleh aghnia, orang kaya, atau orang yang punya kekuasaan, atau murid, maka ilmu tersebut tidak akan diagungkan, tidak akan dimuliakan. Kalau orang yang berilmu sendiri tidak memuliakannya. Maka demikian yang bisa Anda sampaikan. Sebenarnya ini sedikit lagi, mau lanjut atau tanggung Fa in da'at hajatun ila dzalik aw daruratun aw iqtadathu maslahatun diniyatun rajihatun ala mafsadati bathlihi wa hasunat fi niyatun salihah
fala ba'sa bihi. Kalau ada hajat, kebutuhan atau darurat atau ada maslahat yang itu maslahat diniyah, maslahat yang besar untuk seorang yang berilmu mendatangi orang yang tidak berilmu, mendatangi murid begitu ya, maka tidak masalah. Dan kalau orang yang berilmu tersebut niatnya lurus, bukan dalam rangka cari muka, cari harta, cari kesempatan, ya, fala ba'sa bihi, maka tidak masalah seorang yang berilmu mendatangi murid atau seorang berilmu mendatangi orang kaya, mendatangi penguasa, mendatangi macam-macam. Wa ala hadza, itulah mengapa yuhmalu ma ja'an ba'di a'immati salaf minal masyi ilal muluki wa wulatil amri kaz-Zuhri wasy-Syafi'i wa ghairihima. Itulah mengapa sebagian ulama terdahulu ada yang pergi menuju para raja, ada yang pergi menuju ulil amri seperti Az-Zuhri, seperti Asy-Syafi'i dan yang selainnya. Tidak boleh kita kemudian mengatakan, oh ini ulama bayaran semua, tidak boleh. Ya, kenapa? Kita tidak tahu bagaimana di dalam pembicaraan di antara mereka, apa yang ada di hati ulama tersebut. Bisa jadi ini dalam rangka untuk mencari atau meraih maslahat yang besar tadi, yaitu apa? Mendakwahi orang ini. Kalau kita menunggu orang ini datang ke majelis, nggak datang-datang, sebagian ulama kemudian mendatangi untuk mendakwahi. Ya, seperti yang dilakukan oleh Az-Zuhri, Asy-Syafi'i, la ala annahum qasadu bidzalika hudul al-aghradi dunyawiyah. Bukan karena mereka para ulama tersebut ingin mendapatkan keuntungan duniawi dengan mendatangi orang-orang tersebut, bukan. Akan tapi dalam rangka maslahat yang besar. Sehingga ketika misalkan seorang ulil amri menjadikan para ulama sebagai, ada yang dijadikan mufti, ada yang dijadikan menteri, ada yang dijadikan masya Allah gitu ya, seperti di Saudi, maka jangan kemudian kita katakan ini ulamanya adalah ulamanya setirannya para raja. Tidak boleh. Ini suudzon, betul tidak? Itu telah dilakukan oleh Az-Zuhri, Asy-Syafi'i dan para ulama yang lain sebelumnya. Kenapa? Karena adanya maslahat yang besar. Wa kadzalika idza kana al-ma'ti ilaihi minal ilmi wa zuhdi fil manzilatil aliyah wal mahallir rafi' fala ba'sa bi taraddudi ilaihi li ifadatihi faqad kana Sufyanus Tsauri yamshi ila Ibrahim bin Adham yufiduhu wa kana Abu Ubaid yamshi ila Ali bin Ibn al-Madini yusmi'uhu gharibal hadits. Demikian pula kalau yang didatangi oleh orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki derajat yang besar dari sisi agama, orang yang lebih berilmu, atau orang yang sama-sama berilmu, maka tidak masalah untuk kemudian mendatangi orang tersebut untuk memberikan faidah. Seperti yang dilakukan oleh Sufyan Ats-Tsauri mendatangi Ibrahim bin Adham, sama-sama ulama. Wa yufiduhu, dalam rangka untuk memberikan faidah kepada Ibrahim bin Adham. Tentunya Ibrahim bin Adham juga memberikan faidah kepada Sufyan Ats-Tsauri. Demikian pula Abu Ubaid pergi menuju Ali ibn al-Madini untuk memperdengarkan gharibal hadis, Demikian pula tentu saja Abu Ubaid mendapatkan faidah juga dari Ali ibn al-Madini, sama-sama ulama. Maka tidak masalah gitu ya. Nah, itu mengapa? Karena orang yang didatangi oleh ulama ini juga ulama, yakni sama-sama memiliki kemuliaan, maka ini tidak mengapa. Demikian yang bisa Anda sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Afwan, jadi lewat dari jam 8, mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja. Nah,